sejahtera. Sekarang saya akan membentangkan saya punya bagian, yaitu artikel dalam komunikasi antar budaya, membangun jembatan antara tradisi dan modernitas. Oke. Artikel ini membahas betapa pentingnya komunikasi antara budaya dalam menjembatani tradisi yang kaya dengan cabaran modernitas, cabaran modern. Komunikasi antar budaya mengacu pada interaksi antara orang-orang dari latar belakang budaya berbeza yang ditandai dengan pertukaran ide, nilai, dan norma. Dalam era globalisasi yang terus berkembang, interaksi antara budaya mengalami peningkatan yang signifikan, mendorong keperluan untuk adaptasi. Artikel ini menyoroti dinamika melalui analisis teori yang adaptasi budaya serta komunikasi antar budaya dengan memanfaatkan pemerhatian dari berbagai masyarakat dan organisasi multicultural yang efektif dalam komunikasi lintas budaya. Komunikasi antara budaya yang efektif tidak hanya membantu mengurangi potensi konflik budaya, tetapi juga mempromosikan dialog yang lebih terbuka dan inklusif. Kesimpulannya, analisis mengenai jembatan antara tradisi dan modernitas serta peran komunikasi antara budaya menunjukkan bahwa modernitas boleh membawa perubahan signifikan terhadap nilai-nilai budaya tradisional yang seringkali menghadapi tantangan dan penghakisan. Oke, seterusnya ialah artikel tentang ekonomi politik media dalam perspektif komunikasi dan sosial budaya. Artikel ini membahas ekonomi politik media dalam perspektif komunikasi dan sosial budaya. Biasanya bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara struktur ekonomi, media, praktik komunikasi, dan dampaknya terhadap budaya masyarakat. Dalam konteks ekonomi politik media, artikel ini menyoroti bagaimana kepemilikan media yang terkonsentrasi pada segelintir korporasi besar mencipta bias tertentu. Artikel ini juga menyoroti pentingnya regulasi pemerintah untuk mencegah monopoli, namun di sisi lain menunjukkan bagaimana regulasi tersebut kadang justru dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dari perspektif komunikasi, artikel ini menunjukkan bahwa media adalah saluran dominan dalam pembentukan opinion publik. Analisis komunikasi dalam artikel ini berfokus pada bagaimana pesan-pesan media dihasilkan, diproses, dan diterima oleh masyarakat, termasuk peran gatekeeper dalam menentukan agenda publik. Dalam perspektif sosial budaya, artikel ini membahas bagaimana media tidak hanya merefleksikan nilai-nilai budaya, tetapi juga menjadi agen yang aktif dalam membentuk budaya baru. Contohnya, dalam globalisasi, budaya melalui media, di mana nilai-nilai budaya dominan terutamanya dari budaya barat seringkali mendominasi budaya lokal. Kesimpulannya, artikel ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana media menjadi alat ekonomi, politik, dan budaya yang kompleks. Analisis ini bermanfaat untuk memahami bagaimana media mempengaruhi pendapat publik dan membentuk budaya masyarakat. Namun penting bagi penulis untuk lebih menekankan konteks lokal dan menyarankan strategi konkret dalam menghadapi tantangan yang diuraikan. Oke, artikel yang ketiga ialah artikel teknologi komunikasi sebagai pelekat hubungan menuju pernikahan lintas budaya. Teknologi komunikasi telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern, terutama dalam hubungan interpersonal, termasuk hubungan lintas budaya. Artikel ini membahas bagaimana teknologi komunikasi dapat mengeratkan hubungan lintas budaya menuju pernikahan dan menyoroti manfaat, tantangan, dan implikasi sosialnya. Teknologi menyediakan platform untuk saling berbagi informasi budaya, termasuk tradisi, adat, nilai, dan kebiasaan seseorang individu. Misalnya melalui video atau artikel daring, pasangan dapat belajar lebih dalam tentang latar belakang budaya antara satu sama lain, budaya mereka berbeza-beza. Teknologi seperti media sosial, aplikasi message,
WhatsApp, Telegram, dan panggilan video seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp Call memungkinkan pasangan lintas budaya untuk tetap terhubung meskipun terpisah jarak. Namun begitu, perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara pesan diterima dan dimaknai. Pesan teks atau emoji tertentu mungkin memiliki arti yang berbeda daripada budaya lain. Dalam hubungan jarak jauh, teknologi dapat menimbulkan rasa curiga, terutamanya terkait penggunaan media sosial. Dan selain itu, tidak semua orang memiliki akses internet atau perangkat teknologi yang memadai, terutama di daerah terpencil. Kesimpulannya, teknologi komunikasi memainkan peranan yang signifikan dalam mempererat hubungan lintas budaya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, manfaat yang ditawarkan teknologi jauh lebih besar, terutama dalam membangun kedekatan emosional, pemahaman budaya, dan integrasi lintas budaya. Artikel ini dia menyatakan bahwa pentingnya memanfaatkan teknologi secara positif dalam membangun hubungan yang sehat dan inklusif sebagai fondasi kuat menuju ke pernikahan lintas budaya yang harmoni. Terdapat 3 artikel yang saya bahas. Yang pertama adalah pengaruh media massa tentang kesihatan reproduktif dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Artikel ini membahas tentang bagaimana media massa memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi pengetahuan golongan muda yang terdiri daripada pelajar sekolah menengah dalam mempelajari tentang kesihatan reproduktif. Dengan adanya media massa seperti TikTok, Instagram ataupun Twitter, orang-orang yang berpengetahuan tinggi tentang bagaimana proses kesihatan reproduktif berlaku dan kesan-kesan yang akan terjadi sekiranya golongan muda tersebut tidak mengambil berat dapat dikongsi secara meluas. Sekiranya pelajar sekolah menengah tersebut, terutamanya golongan muda yang tidak mengambil berat tentang kesihatan reproduktif, mereka mempunyai peluang yang tinggi untuk dijangkiti penyakit seperti HIV. Ini disebabkan mereka sering terlibat dengan seks bebas yang melibatkan ramai pasangan. Oleh itu, media massa tersebut telah menjadi medium antara orang-orang yang berpengetahuan tinggi tentang kesihatan reproduktif dan golongan muda. Sebagai kesimpulan, media massa memainkan pengaruh yang amat besar dalam menjadikan golongan muda di Malaysia tahu tentang bagaimana proses kesihatan reproduktif berlaku. Hal ini memberi peluang kepada golongan muda yang terdiri daripada pelajar sekolah menengah untuk mengelakkan diri mereka daripada terlibat dengan masalah-masalah sosial. Artikel yang kedua adalah kesan buli cyber terhadap psikologi individu. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang memberi banyak kelebihan kepada masyarakat. Namun, terdapat beberapa golongan masyarakat yang tidak bertanggungjawab dalam menggunakan kelebihan tersebut atas tujuan yang tidak betul. Sebagai contoh, terdapat beberapa golongan individu yang menggunakan kelebihan tersebut untuk melakukan kegiatan buli cyber terhadap pengguna-pengguna media sosial yang lain. Media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat seperti Instagram, TikTok, dan Twitter sering berlaku gejala-gejala seperti bully cyber. Mereka melontarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat, serta menghantar ugutan-ugutan yang melibatkan ugutan bunuh kepada pengguna media sosial yang lain. Perkara ini amatlah buruk serta memberi kesan yang sangat negatif, terutamanya dari segi psikologi dan individu bagi pengguna media sosial yang menjadi mangsa. Mereka akan merasa takut ataupun mereka merasa lebih terancam disebabkan halangan yang datang daripada pembuli-pembuli di media sosial tersebut. Oleh itu, bully cyber memberi kesan yang sangat buruk, terutamanya dari segi psikologi individu. Sebagai kesimpulan, setiap pengguna di media sosial berhak untuk memberi pendapat mereka secara bebas, dan bully cyber merupakan kegiatan yang amat buruk serta dapat mendatangkan kesan-kesan yang amat negatif. Artikel yang ketiga adalah isu dan cabaran ibu tunggal. Artikel ini membahas tentang isu dan cabaran yang dihadapi oleh seorang ibu tunggal setelah berlaku penceraian ataupun kehilangan suami.
Antara cabaran yang dihadapi oleh ibu tunggal adalah masalah kemiskinan. Bagi ibu tunggal yang mempunyai kerjaya, mereka tidak terkesan dengan kehilangan suami. Ini disebabkan mereka mempunyai pendapatan sendiri untuk menyara keluarga mereka. Bagi ibu tunggal yang tidak mempunyai kerjaya dan bergantung dengan sumber pendapatan suami, mereka sering terlibat dengan masalah ekonomi dan masalah kemiskinan dalam menyara keluarga mereka. Isu yang kedua pula adalah berkaitan tuntutan hak. Terdapat ramai golongan ibu muda yang tidak tahu tentang hak-hak yang mereka boleh tuntut di mahkamah sebagai ibu tunggal. Antara hak yang boleh dituntut adalah hak menafkahi anak. Suami yang menceraikan istri hendaklah menafkahi anak mereka sehingga berumur 18 tahun. Serta ibu tunggal mempunyai hak untuk memohon bantuan kebajikan daripada kerajaan atas tujuan untuk menyara keluarga mereka. Sebagai kesimpulan, terdapat banyak isu dan cabaran yang dihadapi oleh ibu tunggal tersebut. Namun, dengan adanya pengetahuan yang tinggi tentang hak-hak yang boleh dituntut, mereka dapat meringankan beban ibu-ibu tunggal tersebut. Selamat sejahtera, nama saya Bradwin Alistan Niklas. Saya akan membincangkan tentang peranan budaya dalam membentuk norma dan nilai sosial. Budaya adalah elemen penting dalam membentuk identiti, norma, dan nilai sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, di Indonesia, nilai seperti gotong royong dalam budaya Jawa menekankan kerjasama dan solidariti, manakala konsep Trihita karena dalam budaya Bali menekankan keharmonian antara manusia, alam, dan Tuhan. Hal ini karena budaya berperanan besar dalam proses sosialisasi dan enkulturasi. Sebagai contoh, upacara adat Ngabe di Bali menunjukkan penghormatan kepada nenek moyang sekaligus mengukuhkan nilai solidariti, hormat, dan kerjasama. Nilai-nilai ini diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain melalui institusi keluarga. Namun begitu, budaya barat yang lebih menekankan individualisme seringkali membawa cabaran kepada nilai-nilai tradisional. Sebagai kesimpulan, budaya membentuk norma dan nilai sosial yang menjadi asas keharmonian masyarakat. Oleh itu, memahami dan menghargai budaya tempatan amat penting untuk mengekalkan keseimbangan sosial. Seterusnya adalah pengaruh komunikasi massa dan media terhadap masyarakat dan budaya. Komunikasi massa dan media memainkan peranan penting dalam kehidupan modern. Ia mampu menyampaikan maklumat dengan pantas, mengubah kebiasaan masyarakat, malah mencipta norma sosial dan budaya baru. Hal ini dikatakan demikian karena kajian menunjukkan bahwa media seringkali memaparkan nilai baru yang menggantikan norma tradisional. Contohnya, sanksi sosial yang dahulu tegas kini semakin longgar akibat perubahan nilai yang dipengaruhi media. Media juga menjadi alat pembentukan norma baru yang kadangkala bertentangan dengan budaya setempat. Sebagai contoh, iklan rokok mampu menyampaikan message kesehatan yang positif walaupun dia bertentangan dengan norma tradisional. Sebagai kesimpulan, walaupun media memberikan manfaat besar, ia juga boleh menggugat kestabilan nilai tradisional. Oleh itu, penguatan nilai budaya dan agama amat penting untuk mengimbangi pengaruh media. Selanjutnya adalah konsep pendidikan, komunikasi, dan kebudayaan. Komunikasi dan kebudayaan adalah dua elemen yang saling berkait rapat. Dalam konteks komunikasi lintas budaya, perbezaan seperti bahasa, adat resam, dan tradisi sering menjadi cabaran utama yang boleh menyebabkan kesalahpahaman. Hal ini karena perbedaan budaya yang tidak ditangani dengan baik boleh membawa kepada stereotip dan etnosentrisme. Sebagai contoh, prasangka perkauman dan stereotip negatif sering mencetuskan konflik sosial. Untuk mengatasi cabaran ini, pendidikan komunikasi yang berkesan sangat diperlukan. Melalui pendidikan ini, individu diajar untuk memahami budaya lain, bersikap terbuka, dan toleransi. Sebagai kesimpulannya, pendidikan komunikasi dan kebudayaan membantu mengurangkan konflik budaya dan membentuk hubungan harmoni dalam masyarakat majmuk. Perbezaan budaya bukanlah halangan mutlak, sebaliknya ia boleh menjadi kekuatan jika diurus dengan baik. Sebagai penutup,
Dengan adanya kepahaman dan toleransi, masyarakat akan dapat hidup harmoni sekaligus mewujudkan kerjasama yang efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zainuddin bin Yahya akan meneruskan pembentangan kita pada hari ini. Perubahan sosial dan budaya akibat media sosial. Media sosial telah menjadi faktor utama dalam perubahan sosial dan budaya masyarakat modern. Ia bukan saja mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga membentuk norma dan nilai baru dalam masyarakat. Salah satu kesan ketara ialah budaya pendedahan kendiri yang berlebihan, di mana individu berkongsi maklumat pribadi secara terbuka di platform digital, walaupun media sosial menyediakan kemudahan untuk interaksi global. Ia juga membawa cabaran seperti kehilangan privasi dan risiko penyalahgunaan maklumat. Oleh itu, pengguna perlu lebih bijak dalam menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan nilai sosial dan budaya yang sedia ada. Pemboleh ubah dalam kajian ini ialah pemboleh ubah kualitatif, persepsi pengguna terhadap media sosial, bagaimana individu menggunakan media sosial untuk berkongsi maklumat dan membentuk identiti maya. Kedua ialah budaya pendedahan kendiri, kecenderungan pengguna untuk berfungsi aspek pribadi dalam ruang awam digital. Ketiga, norma baru dalam masyarakat rangkaian, cara media sosial membentuk interaksi sosial dan akses kepada maklumat. Artikel yang seterusnya ialah peranan norma dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Artikel ini membincangkan tentang norma dan nilai adat memainkan peranan penting dalam membentuk interaksi sosial dan mengekalkan keharmonian dalam masyarakat. Walaupun globalisasi telah membawa banyak perubahan, usaha pemeliharaan budaya masih diteruskan walau pendidikan adat resam, dokumentasi tradisi lisan, serta penggunaan teknologi untuk mempromosikan warisan budaya. Dalam konteks ini, adat bukan hanya sekadar amalan turun-temurun, tetapi juga berfungsi sebagai asas perpaduan dan identiti sosial yang perlu digagalkan dalam menghadapi arus kemodernan. Pemboleh ubah dalam kajian ini ialah pemboleh ubah kualitatif, yaitu norma dan nilai adat. Prinsip seperti kerjasama, persaudaraan, dan kesopanan dalam masyarakat, peraturan norma adat yang tidak bertulis, pengaruh norma terhadap tingkah laku individu dan interaksi sosial. Terusnya, hormat kepada orang tua dan keseimbangan dengan alam, faktor budaya yang membentuk identiti penduduk tempatan. Pemboleh ubah kuantitatif pula ialah bilangan upacara adat yang diadakan, kekerapan sesuatu adat dipraktikkan dalam masyarakat, tahap penglibatan masyarakat dalam aktiviti kebudayaan, kadar penyertaan penduduk dalam program kebudayaan dan gotong royong. Artikel seterusnya ialah konsep huruf majmuk dalam masyarakat majmuk Indonesia. Huruf majmuk merujuk kepada amalan budaya yang diterima dalam masyarakat berbilang kaum dan tidak bercanggah dengan prinsip syariat. Contoh utama ialah tradisi rumah terbuka yang bukan sekadar acara sosial tetapi juga alat perpaduan yang menggalakkan interaksi dan persepahaman antara kaum. Kajian ini menunjukkan bahwa amalan ini membantu mengurangkan jurang perbezaan budaya serta memperkukuhkan nilai toleransi dan hormat menghormati. Oleh itu, konsep huruf majmuk perlu terus diperkukuhkan sebagai salah satu pendekatan dalam mengekalkan keharmonian negara. Pemboleh ubah dalam kajian ini ialah pemboleh ubah kualitatif, yaitu persepsi masyarakat terhadap tradisi rumah terbuka. Contohnya bagaimana individu melihat dan menginterpretasikan amalan ini. Seterusnya ialah nilai budaya, toleransi, hormat menghormati, dan kerjasama, faktor yang membentuk hubungan antara etnis. Selain itu, kesan huruf majmuk terhadap perpaduan sosial, bagaimana amalan seperti rumah terbuka mengurangkan halangan sosial. 5.0 Konsep pemboleh ubah dalam kajian. Dalam kajian ini, beberapa pemboleh ubah utama telah dikenal pasti. Contohnya, norma sosial, garis panduan yang mengawal tingkah laku individu dalam masyarakat sama ada secara formal, undang-undang atau tidak formal, yaitu adat resam. Selain itu, budaya,
kepercayaan, nilai, dan amalan yang diwarisi turun-temurun. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang saya akan membentangkan tentang kerangka model teori. Kerangka model teori yang kami ambil ialah teori norma budaya. Teori norma budaya ini menyatakan bahwa komunikasi massa mempunyai efek tidak langsung terhadap perilaku individu melalui kemampuannya untuk membentuk norma-norma. Menurut Melvin Defler menyatakan pada dasarnya teori norma budaya mengemukakan bahwa media massa melalui presentasi selektif dan penekanan ada tema-tema tertentu menciptakan kesan di antara para khalayaknya lah. Teori Defler juga menyatakan bahwa media massa melalui penyajiannya yang selektif dan menekatkan pada tema-tema tertentu mampu menciptakan kesan yang mendalam kepada khalayak umum. Jadi inti dari teori ini adalah melihat cara media massa mempengaruhi sebagai suatu produk budaya. Pada hakikatnya, teori norma budaya menganggap bahwa media massa melalui pesan-pesan yang disampaikannya secara tertentu dapat menumbuhkan kesan-kesan yang oleh khalayak disesuaikan dengan norma budayanya.